ada cinta. Terus bilang ke temannya, di hati kamu juga ada cinta. Cintaku buat Tuhan Yesus. Amin. Sama-sama bilang, cintaku buat Tuhan Yesus. Cinta buat Tuhan Yesus. Cintaku buat kamu juga. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang sangat mencintai kita. Haleluya, haleluya. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama akui sama Tuhan, di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku hidup hanya karena anugerah-Mu. Aku hidup hanya karena kebaikan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita belajar lagu ini ya Om Opa. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku lihat segala perbuatanmu yang ajaib, betapa hatiku bersyukur. Kasih-Mu selalu melimpah di dalamku. Yesus, Kau ajaib di hidupku.
besar hadir di sini. Bahkan Engkau ada dalam hidup kami. Itu sebabnya kami terus memuji-Mu segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwa kami. Kami mau terus memuji-Mu, menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran. Semua yang siap memuji Tuhan, menari buat Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Kasih tos kiri kanan, katakan terus memuji Tuhan.
cinta, tidak ada kasih yang melebihi kasih dan cinta Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang mencintai kita. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. That I will taste. Semuanya disebut.
Kami sadari Tuhan, Kau Bapa yang begitu mengasihi kami. Kau Allah yang menyayangi kami, apapun keadaan kami. Kami sadar bahwa Kau Allah yang mencintai kami. Dan Tuhan, biarlah kami mau belajar membalas segala kebaikan Tuhan, meskipun itu tidak pernah sebanding. Biarlah kami mau belajar terus untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dengan mentaati-Mu, mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Kau kumpulkan kami anak-anak-Mu, Opa, Oma, Om, Tante di tempat ini, untuk kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, biarlah segala pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Dan kini kami mau menyediakan hati pikiran kami, segenap keberadaan kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari Kau urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang menerimanya. Kau memampukan kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Lebih dari itu Tuhan, mampukan kami melakukannya, sehingga melalui firman-Mu yang kami dengar, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma. Shalom. Shalom. Ada sukacita? Amin. Saya bersyukur bahwa pagi ini boleh ketemu lagi dengan Om, Tante, Opa, Oma, ya. Dan saya mau sharing sedikit bahwa saya bersyukur banget, boleh dibilang kaki saya sudah banyak kemajuan. Tuhan pulihkan, berangsur-angsur, meskipun sekarang belum sempurna banget, tapi puji Tuhan banget. Jalan kalau deket-deket begini saya sudah berani, gak usah pakai tongkat, gak apa-apa. Jadi sudah kuat, kalau di rumah juga begitu. Dan kecuali kalau keluar rumah, saya masih bawa tongkat, belum kuat, masih kalau jalan jauh itu masih belum terlalu kuat. Tapi kalau dekat begini oke lah. Dan tolong bantu doa, masih ada luka sedikit di bawahnya lutut, ya kira-kira masih setengah senti gitu. Tolong bantu doa supaya benar-benar cepat ketutup normal. Dan antibiotik sekarang juga sudah nggak minum lagi, sudah selesai hari Sabtu kemarin. Dan nanti 3 minggu lagi baru ngecek CRP untuk infeksinya, apakah masih ada infeksinya, apa sudah bersih total. Tolong bantu doa supaya hasil CRP-nya sudah baik. Dan untuk ditekuk, puji Tuhan sampai sekarang udah bisa nekuk, tapi Tuhan izinkan baru 30 derajat, nggak boleh lebih. Karena kalau semua melebih nanti takutnya implannya yang bakalan ngecongkel tulangnya, jadi tulangnya patah lagi gitu. Jadi cuma diizinin 30 derajat, ini mentok cuma sampai segini aja, ini bukan saya tahan nih, tapi memang mentok cuma sampai segini. Jadi kalau tadi Om, Tante, Opa, Oma sempat menari-nari di depan segala macam, kita bisa duduk, lututnya nekuk 90 derajat, bahkan Anda masih bisa kuat jongkok segala macam. Bersyukur sama Tuhan. Bersyukur. Dalam hidup ini mesti banyak bersyukur. Betul tidak? Karena seringkali kita bisa jalan kaki normal, gak usah mikir. Anda naik turun tangga gak usah mikir. Anda jogging, Anda sepedaan gak usah mikir, masih kuat, masih sehat. Kadang-kadang kita ngerasa biasa aja, dari kecil gue juga jalan, dari kecil juga gue lari. Ngerasanya kita gak bersyukur. Padahal kalau kayak saya gini, jalan kaki normal aja itu udah rasanya pengen banget. Ya, sekarang bisa duduk nyender full gitu, udah bersyukur banget. Kaki bisa ditekuk meskipun baru segini, rasanya udah bersyukur banget. Karena waktu itu sempat saya khotbah di sini juga, di WBI juga, di KTM juga sempat saya ngalamin yang lurus kakinya nggak bisa ditekuk. Jadi kalau sekarang bisa ditekuk begini, rasanya udah bersyukur banget. Dalam hidup ini kita perlu banyak bersyukur. Bilang sama kanan kirimu, makanya bersyukur. Ya, bersyukur. Kita harusnya bersyukur sama Tuhan. Betul? Yuk sama-sama kita buka satu bagian firman Tuhan. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Nah, pagi menjelang siang hari ini saya ingin ajak Bapak Ibu, Om, Tante, Opa, Oma belajar satu tema tentang doa yang mendatangkan mukjizat. Siapa yang mau ngalamin mukjizat Tuhan? Saya. Semuanya mau ngalamin? Pasti? Cius? Siapa yang mau ngalamin masalah?
ditanya siapa yang mau ngalamin mujizat, semuanya ngacung, mau ngalamin. Tapi waktu ditanya mau nggak ngalamin masalah, bilang nggak mau. Yang saya belajar di Alkitab, mau dari mulai kitab Kejadian kayak terus sampai di Perjanjian Baru, seringkali mujizat terjadi itu diawali oleh sebuah masalah. Jadi kalau Anda mau ngalamin mujizat, Anda juga mesti siap ngalamin Bilang sama kanan kiri Anda, lu tuh ada-ada aja. Yuk kita sama-sama lihat 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca sama-sama yuk. Kalau Om Tante sudah menemukan, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zovim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya, lalu sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, saya yakin dan percaya kisah tentang Hana yang akhirnya mendapatkan seorang anak, yaitu Samuel. Saya yakin dan percaya ini bukan pertama kalinya kita baca. Saya yakin bukan pertama kalinya kita dengar khotbahnya. Ya, nama Samuel itu artinya anak yang diminta dari Tuhan. Makanya kalau namanya Samuel harus melayani Tuhan. Kalau nama Samuel anak yang diminta dari Tuhan, ternyata nggak hidup di dalam Tuhan, diganti aja Kirun gitu ya, atau Kadrun gitu ya. Bener gak? Nah Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, apa yang kita bisa belajar melalui kehidupan Hana ini? Bagaimana doanya Hana, imannya Hana boleh mendatangkan mukjizat dalam kehidupan Hana. Begitu pula dalam kehidupan kita. Bagaimana doa Anda, iman Anda dapat mendatangkan mukjizat dalam kehidupan setiap kita. Pak, Bu, Om, Tante, Opa, Oma, saya nggak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi ada beberapa hal yang kita bisa belajar melalui kehidupan Hana ini. Yang pertama, coba kita lihat. Yang pertama, di dalam ayat yang ke-5 dan ayat ke-6. Ini slide-nya sudah bisa sudah bisa dimunculkan ya. Ayat 5 dan 6 itu di situ dikatakan, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Itu tolong digaris bawah itu. Itu kata kunci itu. Tuhan telah menutup kandungannya. Kemudian dikatakan, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya. Itu kata kunci lagi itu. Madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, apa yang kita pelajari? Ini yang pertama. Hana punya masalah yang tumpang tindih. Hana punya masalah yang overlapping. Masalah yang pertama yang terjadi dalam hidupnya Hana yaitu berkaitan dengan tubuhnya. Dia ngalamin Tuhan izinkan kandungannya tertutup.
Dia ngalamin gak punya anak, gak bisa punya anak, Bapak Ibu. Tetapi ada masalah yang kedua yang saya katakan tumpang tindih tadi. Masalah yang kedua adalah masalah yang diakibatkan karena Penina, istri keduanya Elkana ini. Penina punya anak, Hana gak bisa punya anak. Dan akhirnya apa? Penina setiap kali ketemu Hana, mencibir Hana, mengolok Hana. Bahasa sekarang itu dibully. Bener gak? Ih, perempuan apaan? Bisa kasih anak buat suami. Aku dong bisa kasih anak, kamu gak bisa kasih anak. Sakitnya itu di sini. Rasanya gak enak, rasanya disakiti banget. Pak, Bu, Om, Tante, bisa jadi waktu pagi menjelang siang hari ini, waktu Anda datang ke tempat ini, bisa jadi Anda lagi ngalamin masalah seperti Hana. Bukan berarti Bapak, Ibu, Om, Tante gak bisa punya keturunan, bukan itu maksud saya. Tapi bisa jadi Anda lagi ngalamin masalah seperti Hana yang tumpang tindih. Mungkin ada di antara Anda yang lagi bergumul banget, yang lagi berjuang banget dengan masalah apa? Masalah ekonomi, masalah finansial. Hari-hari ini gak sedikit loh orang yang ngalamin pergumulan masalah ekonomi, masalah finansial. Setuju? Setuju? Beberapa waktu yang lalu adik rohani saya, dia punya toko di Tokped. Tadinya dia bilang bahwa puji Tuhan lah Kak Sam, aku bersyukur banget nih. Kayaknya tokoku semakin maju, semakin ngembang, begini. Dia kebetulan jualan makanan frozen. Tapi rupanya baru 2 minggu atau 3 minggu lalu, saya lupa. Pas ketemu sama saya tanyain, gimana tokomu sekarang? Udah lebih maju lagi, ngembang lagi. Waduh Kak Sam, udah pengen tak jual aja, omsetnya udah turun banget. Rupanya hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, orang jualan yang punya toko fisik, toko offline, rupanya apa? Banyak ngedrop. Karena seringkali dibilangnya kalah sama yang online. Dan rupanya apa? Online pun sekarang udah kena dampaknya. Daya beli masyarakat udah jauh menurun. Ada banyak orang yang hari-hari ini lagi bergumul banget masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah finansial. Makanya sekarang banyak sekali orang yang terlibat dengan apa? Pinjol. Betul? Betul? Banyak sekali. Pak, Bu, bisa jadi waktu Anda datang hari ini, Anda lagi ngelus dada, Anda lagi berurai air mata, Anda lagi ngalamin pergumulan, masalah ekonomi, masalah finansial. Tapi percayalah, Tuhan gak kekurangan cara tolong kita. Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Tapi mungkin Anda berkata kepada saya gini, Pak Sam, aku gak punya pergumulan masalah finansial, tapi aku lagi bergumul banget masalah kesehatan. Anda lihat bahwa saya datang dengan tongkat, kaki yang gak bisa ditekuk sepenuhnya. Saya pun datang mesti terpincang-pincang. Sekarang ya puji Tuhan udah gak ada rasa nyeri lagi lah, udah jauh berkurang itu nyerinya. Udah boleh dibilang gak ada lah rasa nyerinya. Cuman lutut saya yang kiri ini rasanya kayak dicengkerem aja gitu. Ya maklum lah, karena ada barang yang di dalam, ada implan di dalam, otot-ototnya jadi berusaha untuk menyesuaikan diri, rasanya kayak dicengkerem aja. Dan terus saya kalau pakai sepatu begini setengah jam aja, rasanya kayak baal, kesemutan gitu, terus baal. Ini di 2 jari ini, 2 jari yang bagian pinggir. Nah ini pokoknya kalau saya pakai sepatu setengah jam aja paling lama, itu udah langsung ngerasain baal. Kayak sekarang udah baal nih. Makanya tadi saya baru pakai sepatu khusus untuk kaki kiri. Ketika saya berhentiin mobil di depan, baru saya pakai sepatu. Nanti kalau selesai pelayanan gitu masuk ke mobil lagi, langsung copot sepatu lagi. Makanya saya kesana kemarin lebih enak pakai sendal. Pak, Bu, mungkin ada di antara kita yang lagi melus dada, Anda lagi bergumul masalah kesehatan. Mungkin ada lagi yang berkata, oh Pak Sam, aku lagi bergumul banget masalah apa? Masalah keluarga. Hidup rumah tanggaku, hidup rumah tangga anak, menantuku, cucuku, kok kayaknya gak ada damai. Kok isinya kayak Tom and Jerry, bengkerengan melulu. Pak, Bu, yakini imani, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Hana punya masalah yang tumpang tindih. Setiap kita yang datang ke sini bisa jadi kita lagi ngalamin masalah yang tumpang tindih.
Tapi jangan marah, jangan kecewa sama Tuhan. Seperti lagu pujian tadi, Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Saya sampai hari ini ada, saya tahu persis karena karena kasihnya Tuhan, karena kasih anugerahnya Tuhan. Kalau ngomongin memungkinkan untuk biaya operasi kemarin, kayaknya nggak mungkin. Lebih lagi yang operasi di Malaysia, udah 6 kali operasi di sini gagal gara-gara infeksi, akhirnya ke Malaysia. Di Malaysia 2 kali operasi 350 juta. Duit dari mana? Saya bilang sama istri saya, gue mau khotbah sekenceng apapun, ngumpulin duit 350 juta dalam waktu beberapa bulan, kayaknya nggak mungkin. Tapi ternyata bagi Tuhan nggak ada yang nggak mungkin. Tuhan sediain, Tuhan cukupin. Anak-anak Tuhan dari mana Tuhan pakai. Akhirnya apa? Terkumpul dana untuk biaya operasi saya. Ternyata 2 kali operasi yang tadinya ditargetin 350 juta, ternyata nggak jadi 350, jadinya 450. Saya sama istri bilang, operasi pertama 100, operasi yang kedua 250. Ternyata dari jemaat, dari mana yang nyumbang terkumpul 250 untuk operasi yang kedua. Waktu di sana ternyata enggak 250, 350. Mabok enggak tuh? Tapi ternyata ya Tuhan cukupin. Bahkan bulan Juli kemarin waktu saya fisioterapi, ternyata akhirnya jahitannya sobek. Udah 3 bulan enggak ketutup-tutup, dokternya bilang suruh operasi. Biayanya 50 juta. Saya sampai ngomong belak-belakan nih. Gayanya orang Surabaya. Saya ngomong belak-belakan sama dokter, dok boleh gak sih dok? Gak usah operasi dok. Kita ini gak punya duit dok sama sekali dok. Kemarin operasi 2 kali itu jemaat, itu orang-orang gereja itu yang nyumbang sana sini. Sampai bisa 2 kali operasi dok. Terus kata dokternya, kalau cuma minum antibiotik aja gak cukup. Nanti lubangnya gak ketutup, takutnya ada bakteri masuk, kamu infeksi lagi. Akhirnya mesti operasi, biayanya 50 juta. Kita udah mikir pinjem duitnya mama, mertua saya maksudnya. Minjem 50 juta. Rupanya Bapak Ibu sekalian, ketika kita mau berangkat ke sana, sampai sekarang nih saya khotbah nih, sampai sekarang saya duduk nih, ada orang yang setor tunai 50 juta ke rekening istri saya. Sampai sekarang saya nggak tahu orangnya itu siapa. Sampai sekarang. Jadi saya mau terima kasih ke siapa? Saya nggak tahu, kecuali terima kasih sama Tuhan. Pak, Bu, kalau engkau ngalamin pergumulan, saya bukan mau ngomongin duitnya. Duitnya itu nggak terlalu masalah lah buat Tuhan. Terlalu kecil itu buat Tuhan. Tapi intinya apa? Apapun yang jadi beban pergumulan kita, mungkin kita lagi ngalamin masalah yang tumpang tindih. Percayalah, Tuhan gak kekurangan cara untuk tolong kita. Amin. Yang kedua, coba kita lihat. Nah, ini yang penting ini. Ini rahasianya nih. Ayat 9 dan 10. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Nah ini ya, menarik. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bapak Ibu, om tante, opa oma, ini yang kedua. Kalau engkau rindu ngalamin mukjizat Tuhan dalam hidupmu, kalau engkau rindu ngalamin pertolongan Tuhan dalam hidupmu, maka waktu engkau punya masalah, waktu engkau punya pergumulan, datang pada alamat yang tepat. Datang cari Tuhan, bukan cari hantu. Amin. Hari-hari ini banyak orang punya masalah, bukan cari Tuhan, tapi cari hantu. Contohnya apa? Melek di kuburan. Karena kuburan itu dianggapnya keramat. Melek di kuburan. Ada orang yang punya masalah, ternyata apa? Carinya dukun. Saya seringkali katakan itu salah alamat. Anda kalau punya masalah, datang pada pribadi yang tepat, datang pada alamat yang tepat. Jangan kesasar. Ada orang punya masalah di rumah tangganya, ternyata apa? Bukannya datang pada Tuhan minta supaya dipulihkan rumah tangganya, tapi ternyata dia cari selingkuhan. Orang punya masalah di rumah tangga, kalau dia selingkuh itu gak nyelesain masalah. Selingkuh justru akan nambahin masalah. Saya kalau khotbah di kaum pria, saya sering kali katakan, Pak, tolong ingat Pak,
Kalau kau punya wewe gombel, kalau kau punya wewe gombel, ternyata wewe gombelmu itu masuk angin berkepanjangan, terus bilang, lu mesti nikahin gua, lu mesti nyerahin bini lu. Kalau lu gak mau nyerahin bini lu, gua bongkar semuanya biar semua orang tahu. Laki-laki kalau berani selingkuh dan selingkuhannya ngomong begitu, gua bongkar semua rahasia lu. Itu namanya dia sudah masuk neraka sebelum meninggal. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Makanya mari kita belajar, waktu punya masalah datang pada alamat yang tepat, datang pada pribadi yang tepat. Hana waktu dia punya masalah yang tumpang tindih, dia dibully sama Penina, dia ngalamin kandungannya tertutup, dia hatinya pedih, hatinya sakit. Dia datang sama Tuhan, dia cari Tuhan, dia nangis terseduh-seduh, dia ngomong sama Tuhan, Pak, Bu, hari ini apapun masalahmu, mungkin orang lain gak tahu, tapi ingat, datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Amin. Amin. Bilang sama kanan kirimu, jangan amin-amin doang. Betul? Itu yang kedua. Jangan amin-amin. Yang ketiga, masih kuat? Masih kuat ya? Yang ketiga, coba kita lihat ayat 14 dan 15. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Ini yang ketiga, Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, yang perlu kita ingat. Waktu kita punya masalah, kadang-kadang kita ini ngarepin orang lain ngertiin kita. Kenapa banyak orang kecewa? Karena apa? Waktu dia punya masalah, dia ngarepin orang. Kadang-kadang dia ngomong begini, "Oh Pak Sam, aku punya masalah kayak gini, kok orang gak ngertiin dia? Kok orang gak ngerasain ya perasaanku kayak apa? Kok orang gak ngertiin ya apa yang aku alami kayak apa?" Pak, Bu, saya mau katakan simpel gini. Waktu kau punya masalah, orang lain bisa gak ngerti perasaanmu. Orang lain bisa gak ngertiin keadaanmu. Orang lain bisa jadi gak bisa memahami perasaanmu kayak apa. Tapi percayalah, Tuhan tetap ngertiin perasaan. Amin. Tuhan tahu yang terbaik buat engkau. Kadang-kadang jujur ngomong, waktu kita punya masalah, kita ini suka ngarepin bukan Tuhan tapi orang. Makanya banyak orang Kristen hari-hari ini suka kecewa. Masa saya gak mau ke gereja lagi lah. Buktinya apa? Tuh orang Kristen, tuh jemaat. Buktinya saya sakit, nengokin juga enggak, nolongin juga enggak. Tuh pengurus gereja, buktinya saya sakit, dia nengokin juga enggak. Oh pendeta, saya sakit, dia nengokin juga kagak, doain juga kagak. Saya gak mau lagi deh ke gereja. Itu yang salah bukan mereka, yang salah kita. Karena apa? Kita punya masalah, kita ngarepinnya orang. Orang bisa kecewain kita, tapi Tuhan gak pernah kecewain kita. Amin. Setuju? Setuju? Kalau Anda baca di Yohanes pasal 5, kisahnya orang yang ngalamin lumpuh. Tuhan Yesus ini nemuin dia. Tuhan Yesus ngomong sama dia. Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Mau gak kamu disembuhin? Mau gak keadaanmu dijadiin baik? Kalau Anda jadi orang lumpuh itu, Anda jawabnya apa? Mau. Betul Bu? Tinggal jawab, mau. Titik, udah. Tapi orang lumpuh ini waktu ditanya sama Tuhan, mau gak kamu sembuh? Dia jawabnya gak kayak gitu. Dia jawabnya, Tuhan, lihat ya, lihat. Gak ada orang yang nolongin aku tuh. Gak ada orang yang nolongin aku. Dan kalau air kolam itu mulai goncang, baru aku bergeser dikit, orang lain udah nyemplung duluan. Jadi aku udah telak lagi, makanya gak sembuh-sembuh. Orang ini kecewa karena gak ada orang yang merhatiin dia. Jujur ngomong, dalam hidup kita itu seringkali kayak gitu. Kita kalau punya masalah, fokus kita bukan pada Tuhan, tapi fokusnya pada orang. Kita pengennya orang.
Makanya kalau orang nggak merhatiin kita, orang nggak mahamin perasaan kita, orang nggak nolongin kita, kita kecewa. Pak, Bu, Anda lihat Hana, ketika dia komat kamit, dia doa, dia nangis sama Tuhan. Imam Eli nih yang ada di situ, Imam Eli aja mikir dia mabok. Kamu sampai kapan nih mabok kayak gitu terus? Imam Eli nggak ngertiin dia loh. Tapi dia bilang, saya nggak mabok. Saya ini perempuan yang lagi bersusah hati. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Dia ngomong, Pak, Bu, ini yang ketiga. Waktu Anda ngalamin masalah dalam hidup, fokus Anda jangan kepada orang, tapi harus kepada Tuhan. Orang bisa kecewain kita, orang bisa nggak ngertiin perasaan kita, tapi ingat, Tuhan selalu ngertiin kita. Amin. Di sini opa dan oma tolong ingat nih, Anda punya masalah, kadang-kadang anak, mantu, cucu belum tentu bisa ngertiin kita. Gak usah kecewa, tapi ingat Tuhan selalu ngertiin kita. Betul nggak? Saya sering kan ya, ada satu sih sahabat saya, satu oma itu just sahabat dekat sama saya. Tiap kali kalau ketemu ngecepres saja ngomong sama saya sama istri saya. Wah, anakku itu ya gak pernah ngerti, anakku itu gak pernah nengokin begini. Aku pengen ngajak keluar, pengen ngajak jalan ke mall, dia selalu sibuk kerja. Kok gak ngerti ya? Padahal tante ini pengen keluar, pengen jalan, pengen kemana, kok gak ngerti ya? Seringkali kita punya masalah, orang gak bisa ngertiin kita. Termasuk juga bisa jadi anak, mantu, cucu kita. Tapi tolong ingat, Tuhan selalu ngertiin kita. Bilang sama kanan kiri Anda, Tuhan selalu ngertiin kamu. Bilang sekali lagi sama kanan kiri Anda, makanya rajin ke UMAS, bisa joget bareng. Nah, gitu kan? Ini yang ketiga. Waktu kita punya masalah, nggak semua orang bisa ngertiin kita. Tapi jangan kecewa. Jangan fokusnya sama orang, tapi fokusnya sama Tuhan. Yang keempat, masih kuat? Masih. Kalau nggak kuat kita tutup dalam doa. Masih kuat ya? Yang keempat, coba kita lihat. Ayat 19 di dalam bagian itu dikatakan, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa di situ Om Tante? Tuhan ingat kepadanya. Amin. Ini yang keempat yang ingin saya bagikan. Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma, apapun masalahmu, tolong ingat, orang boleh melupakan engkau, orang boleh gak peduli sama engkau, orang boleh kecewain hidupmu, tapi percayalah apa yang engkau doakan Tuhan selalu ingat. Waktu engkau punya masalah, kadang-kadang engkau ngomong sama orang lain, kalau bantu doa ya, gue lagi punya masalah nih, doain gue ya. Kadang-kadang udah ngomong begitu, orang bisa lupa nih doain kita. Tapi percayalah, Tuhan selalu ingat kita. Amin. Apa yang engkau doakan, Tuhan selalu ingat. Orang bisa lupain kita, tapi Tuhan selalu ingat. Amin. Makanya saya dimanapun kalau saya khotbah, saya seringkali katakan, salah satu tokoh iman yang saya kagumi banget, yaitu almarhumah ibu saya. Padahal saya tadinya ini anak yang ngalamin kepahitan, kebencian sama ibu saya. Saya benci, dendam sama ibu saya. Tapi waktu saya kenal Kristus, hubungan kami dipulihkan. Saya sayang banget sama ibu saya. Bahkan sampai ibu saya dirawat sampai masuk ICU segala macam, saya sama istri saya all out ngurusin ibu saya. Makanya ketika ibu saya dipanggil Tuhan, saya nggak pernah nyesel. Nggak pernah nyesel. Karena apa? Saya sama istri saya sudah berjuang sampai akhir. Dan apa yang jadi cita-citanya ibu saya kesampaian. Aku nggak mau meninggal di rumah sakit. Aku maunya meninggal di rumah. Jadi ketika ibu saya ada di ICU waktu 2 minggu atau 3 minggu ya? 3 minggu. Terus akhirnya kita bawa pulang, dan benar di rumah ibu saya akhirnya dipanggil Tuhan. Makanya saya kalau khotbah di anak-anak muda,
Jangan waktu orang tuamu meninggal baru kau tangisin, kau kasih peti yang super mahal sekalipun, kau biayain orang tuamu gini-gini. Kalau orang tuamu udah meninggal percuma. Waktu dia hidup, lakuin yang terbaik. Jadi ketika dia udah dipanggil Tuhan, kita nggak nyesel. Betul? Betul? Iya kan? Saya sering kali katakan itu. Sayangi orang tua kamu bukan waktu udah di peti mati, tapi waktu mereka masih hidup. Lakuin yang terbaik, berjuang yang terbaik buat mereka sampai mereka dipanggil Tuhan. Sayangi mereka. Saya sering kali katakan itu tuh. Kalau ke anak-anak muda, Pak, Bu, Om, Tante, Opa, Oma, salah satu tokoh iman yang saya kagumi banget yaitu almarhumah ibu saya. Kenapa? Karena tadinya waktu hidup saya amburadul, merokok, mabuk, judi, hidup berandalan. Ibu saya berdoa buat saya 8 tahun. Tiap hari didoain, ibu saya gak lihat mukjizat. Tetap aja saya pulang mabuk, kadang-kadang pulang babak belur. Tapi ibu saya berdoa terus buat saya. Setelah 8 tahun, ibu saya baru lihat mukjizat. Akhirnya saya bertobat, saya tinggalin minuman keras, judi, ngerokok, dan lain sebagainya. Saya tadinya benci dendam sama ibu saya, akhirnya saya sayang banget sama ibu saya. Pak, Bu, saya mau katakan simpel siang hari ini. Mungkin hari ini apa yang kau doakan kau belum lihat mukjizat Tuhan. Mungkin apa yang kau doakan hari ini kau belum lihat jawaban Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan ingat setiap doamu. Tuhan gak pernah lupakan setiap perkataan yang keluar dari mulutmu dan isi hatimu tentang doa-doa yang kau panjatkan. Tuhan selalu ingat. Hana di dalam doanya ternyata Tuhan ingat kepadanya. Amin. Tepuk bahu kanan kiri Anda, bilang begini, Tuhan ingat doamu. Bilang lagi sama kanan kiri Anda begini, kalau belum dijawab Tuhan, sabar ya, sabar. Orang bisa lupain kita, tapi Tuhan ingat setiap doa kita. Yang kelima, yang terakhir, haleluya. Kalau bicara terakhir, mukjizat terjadi. Yang ngantuk dicelikan, yang loyo dikuatkan, begitu kan? Minta pemain musik kembali ke tahtanya. Yang kelima, di dalam bagian ini dikatakan, ayat 27 dan 28, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma, ini yang kelima yang kita perlu belajar dari hidupnya Hana. Hana adalah orang yang menepati janjinya. Tadinya Hana waktu berdoa dia ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan mengingat akan hambamu ini, tolong Tuhan kasih aku seorang anak laki-laki. Nah ini tolong ingat ya, kalau Anda doa, Anda doanya harus detil. Anda kalau berdoa harus spesifik, harus detil. Jangan cuma doa secara umum. Kita kalau doa itu ngomongnya mesti jelas, apa yang kita mau. Hana doa, Hana minta sama Tuhan, Tuhan tolong kasih aku seorang anak laki-laki. Jelas, laki-laki yang dia minta. Hana bukan cuma doa secara umum, Tuhan kasih aku anak. Ntar kalau ditanya, laki apa perempuan? Terserah. Lah kalau dikasih yang setengah, yang golongan tulang lunak, enggak. Tiba-tiba nongolnya kan, itu kan rempong. Bener gak? Hana doanya jelas, dia minta anak laki-laki. Anda lihat waktu Yesus ketemu sama Bartimius, seorang pengemis yang buta. Itu Bartimius juga punya masalah tumpang tindih tuh, hidupnya miskin, jadi pengemis, buta lagi, tumpang tindih masalahnya. Tapi waktu Yesus ketemu Bartimius, Yesus tanya, apa yang kamu mau aku perbuat buat kamu? Bartimius bukannya jawab, ya pokoknya Tuhan tahu lah, Tuhan tahu lah. Bartimius gak gitu. Bartimius jelas ngomong, Rabuni, Rabuni itu artinya guru. Rabuni supaya aku dapat melihat. Nah ini loh, Anda kalau doa harus jelas apa yang Anda minta. Ngomong. Kalau minta kesehatan, kesehatan apanya? Ngomong. Kayak saya juga gitu.
Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih aku pemulihan untuk luka di kakiku yang masih lubang, tolong Tuhan sembuhkan, pulihkan. Juga untuk implanku supaya aku bisa tekuk sempurna. Saya ngomongin sama Tuhan. Ini saya datang dengan istri saya, ini jawaban doa saya ini. Saya dari dulu gak tahu kenapa, dari remaja dulu pingin banget. Kalau saya gede nanti, saya pengen nikah sama bule. Saya tuh pengen nikah sama bule dari dulu, gak tahu kenapa. Pengen nikah sama bule. Dan Tuhan jawab, Tuhan kasih bule. Buleni. Bener gak? Bener gak? Tuhan kasih buleni. Saya juga baru tahu bahwa dia jawaban doa saya. Ketika teman kantornya dia nyusulin dia, waktu itu saya jemput di kantornya dia di Supermall Karawaci. Terus teman kantornya nggak tahu ada apa barang ketinggalan atau apa, temennya lari-lari, bule. Saya akhirnya bilang, loh, kok kamu dipanggil bule? Loh iya, aku di kantor dipanggilnya bule, kan buleni. Terus Tuhan ingetin saya, kamu kan pernah berdoa mau nikah sama bule. Makanya saya langsung bilang, kamu itu jawaban doaku. Jawaban doaku. Saya waktu itu cuma doa, Tuhan aku pengen nikah sama bule. Buleni. Saya nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau nikah sama orang Australia, orang Amerika, orang mana, enggak. Saya cuma bilang, Tuhan aku mau nikah sama bule. Tuhan jawab, bule. Tuhan kasih. Kalau Anda berdoa, mesti detil. Coba sekarang kalau kita punya anak, atau ya kalau di sini sih levelnya bukan punya anak lagi lah ya. Anda punya cucu. Cucu Anda terus minta, Oma, Opa, kasih dong aku minta sesuatu. Anda tanya, kamu mau apa? Oma atau Opa mau beliin apa? Ya pokoknya Oma mau beliin sesuatu, aku mau sesuatu. Apa? Ya pokoknya sesuatu. Gue tabok nih. Bener nggak? Betul. Coba kalau dia minta, Oma, Opa, aku pengen makan di sini, aku pengen makan sushi. Oma, Opa, aku pengen beli permen atau pengen apa? Itu jelas. Betul? Betul. Begitu juga Tuhan. Sebelum kita ngomong sih Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau kita ngomong detil. Kalau Anda minta sesuatu, ngomong yang detil. Amin. 5 hal ini biarlah boleh jadi berkat. Apa yang kita belajar hari ini? Yang pertama, Hana punya masalah tumpang tindih. Bisa jadi kita lagi ngalamin masalah yang tumpang tindih. Tapi yang kedua, supaya ngalamin mujizatnya Tuhan, kita perlu datang pada alamat yang tepat. Datang pada Tuhan Yesus, sumber segala penyelesaian masalah. Oke? Dan yang ketiga apa? Nggak semua orang bisa ngertiin kita. Kadang-kadang waktu kita kita punya masalah, kita ngerasa, orang kok nggak ngertiin aku ya, kok nggak ngertiin perasaanku ya. Jangan kecewa. Orang bisa nggak ngertiin, tapi Tuhan ngertiin kita. Betul? Yang keempat apa? Tuhan ingat. Waktu Anda punya masalah, orang bisa lupa sama masalah Anda. Orang bisa lupa doain Anda, tapi tolong ingat, Tuhan selalu ingat doa Anda. Makanya nggak pernah percuma kita doa. Tuhan ingat doa kita. Amin. Tapi yang kelima yang kita belajar dari hidupnya Hana, waktu Tuhan sudah jawab doanya, jangan lupa tepati janjinya. Hana tadinya ngomong sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan kasih aku anak laki-laki, aku akan persembahkan anak ini kepada Tuhan. Aku taruh anak ini di rumah Tuhan. Hana nggak lupa akan janjinya. Waktu sudah dikasih Samuel, ternyata Samuel diserahkan sama Hana di rumah Tuhan. Pak, Bu, seringkali kita itu suka lemah di sini. Kita kalau punya masalah suka janji muluk-muluk sama Tuhan. Tapi waktu Tuhan selesaiin masalah kita, seringkali kita suka lupa sama janji kita. Tapi ayo kita belajar dari Hana. Kalau masalah kita sudah diselesaikan, doa kita sudah dijawab sama Tuhan, ayo tepati janji kita kepada Tuhan. Amin. Yuk kita tundukkan kepala, tenangkan hati dan pikiran kita sejenak. Bapak, Ibu, Om, Tante, Opa, Oma,
Bisa jadi siang hari ini waktu kau datang ke tempat ini, kau lagi punya masalah-masalah yang begitu berat. Bisa jadi kau sedang menghadapi masalah yang tumpang tindih. Bisa jadi kau lagi ngelus dada, kau berurai air mata, dan mungkin kau kecewa karena orang gak bisa ngertiin perasaanmu. Kau ngerasa bahwa orang gak peduli perasaanmu, orang gak peduli keadaanmu. Tapi percayalah, Tuhan ngerti. Tuhan ngerti perasaanmu. Tuhan ngerti setiap persoalanmu. Dan tolong ingat, orang bisa lupain kita, tapi Tuhan tetap ingat doa-doa kita. Jadilah orang yang menepati janji. Apa yang kita pernah janjikan kepada Tuhan, yuk kita tepati. Kita bayar nazar kita kepada Tuhan. Tepati janji kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari angkat lagu pujian ini dari awal. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari saya undang untuk bangkit berdiri. Kau lebih tahu yang terbaik bagi, yakini imani. Dia Allah yang lebih tahu bagaimana menjawab doa kita, bagaimana memulihkan hidup kita. Dia Allah yang peduli terhadap kita. Dia Allah yang tahu segala doa kita. Dia Allah yang mengingat doa-doamu. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Mari katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu. Amin.
Percayalah bahwa dia, Yesus, adalah pribadi yang sanggup menolong kita. Datang padanya, apapun keluh kesahmu, apapun pergumulanmu. Hari ini kalau kau datang dengan segala beban pergumulan yang berat, mungkin kau lagi ngalamin masalah yang tumpang tindih. Mungkin kau selama ini sedang ngelus dada, kau berurai air mata. Bisa jadi kau merasa kok orang lain gak ngertiin perasaanku, kok orang lain gak ngertiin keadaanku. Bahkan bisa jadi itu anak, menantu atau cucumu gak bisa ngertiin engkau. Jangan kecewa, jangan kecewa. Tuhan tahu perasaanmu, Tuhan tahu keadaanmu. Dan percayalah, Tuhan selalu ingat apa yang kau doakan. Jangan lupa doain anak, menantu, cucu-cucumu. Doain mereka. Meskipun mungkin mereka gak ngertiin kita, tetap doain mereka. Doain buat kebaikan mereka. Karena apa yang kau doakan Tuhan ingat. Tuhan ingat. Bahkan setiap masalah dalam hidupmu Tuhan ingat untuk menolong engkau. Kalau ada di antara bapak ibu, om, tante, opa, oma, kalau hari ini kau menghadapi masalah yang tumpang tindih seperti Hana, acungkan tangan kananmu, taruh tangan kiri di dadamu, saya akan berdoa bagi engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Apapun keluh kesahmu, Tuhan sanggup untuk tolong engkau. Jangan pernah kecewa. Orang bisa kecewain kita, orang bisa lupain kita, tapi Tuhan gak pernah kecewain kita. Percayalah, Dia Allah yang sanggup untuk tolong engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin hari ini kau sedang menangis, berkeluh kesah kepada Tuhan tentang segala pergumulanmu. Percayalah, Tuhan ingat doamu. Tuhan ingat setiap pergumulanmu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan melawat hidupmu. Dia akan melawat kehidupanmu. Tuhan dengar setiap doamu. Apa yang kau rindukan, doakan. Katakan pada Tuhan, katakan kepada Tuhan. Dia siap mendengar semua keluh kesahmu. Dia siap untuk menolong engkau. Meskipun secara sederhana, meskipun secara singkat Bapa menguraikannya, tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini menjadi rema, menjadi berkat kekuatan bagi umat di tempat ini. Menyatakan rasa syukurku. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebenaran daripada firman-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, itu yang Kau ingin bicarakan kepada setiap kami. Sehingga kami ketika kami pulang, kami menjadi orang yang berbeda. Sehingga kami menjadi orang-orang yang berubah Tuhan. Berubah Tuhan karena firman-Mu. Sehingga kami berjalan di dalam jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih jika firman-Mu menegur kami. Terima kasih Tuhan jika firman-Mu menemplak kami. Ajarkan terus kepada kami mau berubah ya Bapa. Sehingga semakin hari semakin serupa dengan gambar dengan Kristus. Tuhan, terima kasih untuk Pak Sam Tuhan yang Tuhan kirim di tempat ini, yang menjadi saluran berkat buat kami. Kami berdoa buat hamba-Mu ini Tuhan. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulannya, Engkau tahu apa yang menjadi masalahnya. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, Pak Sam akan pulih sembuh Tuhan. Bahkan kami perkatakan di dalam nama Yesus, otot pahanya akan kembali normal, beraktivitas seperti
sedia kala Bapa, bahkan berlari-lari Tuhan. Kami percaya Engkau Raja segala Raja, Engkau Yehova Rafah buat Pak Samuel Tuhan. Berkati Pak Samuel dimanapun Pak Samuel berada, pakai dia lebih lagi ya Bapa, dengan cara yang tidak pernah dipikirkan Tuhan. Engkau Allah yang ajaib. Berkati istrinya, berkati anak-anaknya Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan Pak Samuel, Tuhan jawab, Tuhan penuhi Tuhan. Biarlah keluarga Pak Samuel juga Tuhan menjadi teladan, sehingga setiap orang yang berjumpa dengan keluarga ini melihat ada Kristus yang hidup di dalam keluarga ini. Terima kasih untuk setiap persembahan Tuhan. Tuhan saat ini Tuhan, biarlah kami boleh memberi dengan hati yang sukacita, tidak hitung-hitungan kepadamu ya Bapa, karena Engkau terlebih dahulu memberkati setiap kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap Tuhan anak-anakmu yang terlibat Tuhan di dalam ibadah pada siang hari ini. Worship leader, singer, imam musik, para pengerjamu Tuhan semuanya Bapa. Mari Tuhan tambahkan kami pelayan-pelayanmu untuk rela berkorban, untuk melakukan yang terbaik untuk kemuliaan bagi namamu Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk Oma dan Opa Tuhan. Berkati setiap Oma dan Opa yang hadir pada hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan jawab. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, yang terikat sudah Engkau lepaskan Tuhan. Bahkan Tuhan saat ini juga Tuhan, mungkin ada hubungan Tuhan yang kurang baik. Mari Tuhan yang pulihkan Tuhan setiap hubungan antara keluarga mereka masing-masing Tuhan. Terima kasih Bapa, dan Tuhan memberikan tumpangan yang terbaik ketika Oma dan Opa pulang Tuhan nanti, sehingga Oma dan Opa bisa sampai di rumah tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu, Om Tante, Opa Oma yang merindukan berkat Tuhan, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, terimalah berkat Tuhan. Katakan amin pada setiap doa yang kau aminkan, kau yakini terjadi dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati kau dalam hidupmu. Allah mengurapi dan memberkati kau dalam rumah tanggamu. Allah mengurapi dan memberkati buah kandunganmu. Allah mengurapi dan memberkati rumah tinggalmu. Allah mengurapi dan memberkati setiap hal yang diperbuat oleh tanganmu, dan kemanapun juga kakimu melangkah, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dibuatnya segalanya berhasil. Turunlah kiranya berkat kasih anugerah dari Allah Bapa kita, kasih dan pengampunan dari Yesus Kristus Juru Selamat kita, serta kasih dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, turun tinggal menyertai kehidupanmu, menjadikan kau sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam ketaatan dan kemenangan. Dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kedua kalinya. Haleluya. Mari yang percaya dan diberkati bersama katakan amin.